Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan saat ini. Tuntunlah kami, ya Tuhan, dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar ketika kami membaca dan merenungkan sabda firman-Mu, kami akan selalu diberikan kemampuan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah Engkau bagi kami Bapa, kami telah sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa saat ini. Amin. Mari kita membaca Alkitab yang terambil di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-23. Injil Lukas pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-33 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Injil Lukas pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-33 hingga ayatnya yang ke-43. Dan bagian firman Tuhan saat ini kita akan membacanya secara berbalas-balasan. Ayatnya yang pertama atau ayatnya yang ke-33, dan ibu bapak saudara sekalian akan membaca ayatnya yang kedua atau ayatnya yang ke-34, begitu seterusnya sampai dengan ayatnya yang ke-43 secara berbalas-balasan oleh lembaga Alkitab lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, serta mau melakukan firman-Nya di dalam kehidupan setiap hari. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Bersyukur orang boleh ada di minggu sengsara yang ke-6, yang juga adalah merupakan minggu yang terakhir dalam penghayatan sengsara Yesus Kristus, yang nantinya orang akan merayakan apa kote hari Jumat? Jumat Agung. Ya, syukur puji Tuhan semua so tahu. Karena ada di tempat lain dorong status selamat Paskah di hari Jumat. Padahal Paskah nanti hari apa? Ya, hari Minggu, ya. Karena hari Jumat adalah hari kematian. Baru habis itu hari Minggu bangkit, karena 3 hari, ya. Nah, jadi mudah-mudahan orang lain nanti kalau berstatus di Facebook jangan bilang selamat Paskah di hari Jumat, nanti bilang selamat Paskah di hari Minggu. Apalagi kung berstatus kung Pelsus, ya astagfirullah. Kepa Pelsus berstatus selamat Paskah di Jumat. Hati-hati, jangan salah.
Nah, saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, di minggu sengsara yang terakhir ini, kita dituntun dengan tema tersalib sekalipun tidak bersalah. Berarti maksudnya ialah bahwa tersalib tetapi tidak melakukan kesalahan. Nah, mari kita lihat apa maksudnya ini. Bahwa ternyata Yesus menganggap bahwa apa yang dialaminya adalah satu proses Allah yang harus dia kerjakan di dalam masa kehidupannya untuk menebus setiap orang yang mengaku diri percaya kepada Tuhan. Nah, dengan demikian maka keselamatan itu dikatakan sebagai satu anugerah daripada Tuhan. Nah, dengan demikian, seperti banyak khotbah yang sudah kita dengar termasuk di ibadah pagi tadi, disampaikan bahwa keselamatan yang orang peroleh bukan atas hasil daripada hal-hal baik yang orang lakukan, orang mengasihi orang, orang bantu orang, orang melakukan hal-hal baik dalam kehidupan ini kemudian orang diselamatkan, tidak. Tetapi orang sudah menerima bagian keselamatan itu ketika Yesus Kristus mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Dan selayaknya lah orang melakukan apa yang telah dipercayakan kepada orang untuk orang kerjakan. Karena Yesus telah lebih dulu memberikan satu keteladanan melakukan hal-hal yang baik. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, minggu yang lalu kita berbicara tentang kebenaran. Di mana ketika Yesus ditanyakan oleh Pilatus, ngananya nak mau jawab, memberikan pembelaan. Dan Yesus tidak mengatakan apa-apa. Bahkan juga Yesus bertanya kepada orang banyak, Pilatus bertanya kepada orang banyak sampai 3 kali, apakah yang mau disalibkan ini, yang akan dihukum ini Yesus yang disebut Kristus, ataukah Yesus yang disebut Barabas yang adalah seorang penjahat kelas kakap? Sebenarnya yang layak harus dihukum disalib yaitu sebenarnya Barabas, bukan Yesus. Tetapi atas permintaan orang banyak, Pilatus mengiyakan bahwa Yesuslah yang harus disalibkan. Nah, dalam bacaan ini, ketika Yesus disalib, saya tidak akan menguraikan posisi Yesus di atas kayu salib, karena pasti ketika orang bauni film apa kok teh? DP judul tuh film Passion of the Christ. Itu kan jelas DP kronologi perjalanan. Hanya sedikit saja saya menjelaskan bahwa kalau sama dengan ketua bilang, pendeta belum pernah pergi. Marta Jalia di Google supaya menambah kekayaan pengetahuan. Ya, ternyata dikatakan Bukit Tengkorak karena DP tampak memang di atas bukit. Dan model penghukuman pada waktu itu seperti yang pendeta ketua tadi jelaskan di ibadah jam 9, saya membaca bahwa yang dihukum di situ sebenarnya ika akang tangan. Jadi tangan kasih di belakang, ika kalau hukuman mati kong tola. Tola dari atas bukit itu kasih ciri ke bawah. Jadi dia cukup tinggi. Jadi sama dengan pendeta berdiri di atas mimbar sini, kong tola kasih ciri ke muka. Jadi itu algojo cuma berdiri di belakang, dia mau eksekusi. So ika akang tangan, kong tola. Sampai di bawah kalau dia nyendak mati, berarti dia harus dirajam dengan batu. Rajam itu lempar. Dilempar dengan batu sampai mati. Nah, itu dia model penghukuman. Nah, kalau dia dihukum disalib, nah di situ memberikan satu tanda bahwa dia memang penjahat kelas kakap yang memang harus diberitahukan ke banyak orang bahwa inilah model orang yang paling memang melakukan kejahatan yang berat dan harus dihukum seperti itu. Jadi gantung, ketika dia tersalib, orang-orang lewat di bawah, itu jalan yang di bawah Bukit Tengkorak,
atau apa orangnya bilang Bukit Joljota, Bukit apa lagi kote? Satu apa? Kalvari. Jadi tiga nama tapi satu tempat yang sama. Nah, orang-orang lewat-lewat di situ. Orang lewat, orang jalia. Oh, ini kote itu dah baking kasus ini dan itu. Sampai dia tersalib di situ. Jadi semacam satu pemberitahuan bahwa ini orang ini penjahat kelas kakap. Gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ketika disalib, ada hal penting yang terjadi, bahwa ada dua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus, yang samping kiri dan samping kanan. Yang satu berkata bahwa jikalau engkau benar anak Allah, jikalau engkau adalah Yesus, maka selamatkanlah dirimu dan kami. Sementara yang satu lagi mengatakan bahwa DP bahasa begini kok. Yesus, kalau ngana di sana, jangan lupa pak kita. Kan? Nah, di sini kita melihat bahwa ada dua model. Yang satu minta berdasarkan maunya, yang satu minta berdasarkan apa yang mau dirancangkan Tuhan dalam kehidupannya. Ya. Dua model permintaan. Yang satu hanya berpikir tentang dirinya supaya dia aman. Tetapi yang satu lebih memikirkan tentang hal kerajaan sorga. Sehingga di dalamnya Yesus mengatakan kepada penjahat yang mengatakan bahwa kalau di sana ingat akan, dia bilang apa hotek tadi turun Anda baca? Ayat 43. Turun baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ada bawa Alkitab semua? Ada. Coba buka di kamus Alkitab paling belakang. Kong cari di huruf F, Firdaus. F nih bukan V. Karena F dan V beda. Beda maksudnya. Ya. Coba, so dapat tuh Firdaus. DP arti di kamus Alkitab. Kecuali ya kalau so lama, kaki so tarabi anak-anak so bermain akal. Soalnya enggak ada itu. Bukan pendeta ini kok Alkitab baru. Tamu lihat kalau ada di kamus ini. Oh ada ternyata di kamus. Sudah apa semua tuh Firdaus? Tunggu pendeta mau lihat dulu pendeta punya kalau ada. Rupa lain ini dia. No? Ternyata pendeta P kamus lain ini karena ini Alkitab model baru. Ada yang sudah apa boleh baca akang DP arti Firdaus? Diaken jo diaken. Diaken email daerah baca akang. Iya, jelas. Ada dapat baca tuh semua? Ada? Jadi jelas. Yesus mengatakan saat ini juga. Bukan nanti sebentar kalau kita di situ bertapangge pengananya enggak. Tetapi saat ini juga engkau telah ada di dalam Firdaus. Bersama-sama dengan aku. Tadi Firdaus digambarkan di Perjanjian Baru dikatakan sama dia apa? Sorga. Kan? Tempat yang menjadi kerinduan torang. Pendeta mau tanya, siapa suka masuk surga? Angkat tangan. Cuma berapa orang udah angkat tangan? Jangan bilang semua yang angkat tangan. Tamu rekeng. Nah, kalau setengah berarti masih setengah-setengah. Mau masuk atau nyanda? Kalau dia angka full, berarti dia suka sekali masuk surga. Ada angkat tangan semua? Ada Kang. Semua berarti suka masuk surga. Ada cerita lucu kok ini masalah surga. Satu kelas ada 20 orang. Kong ini ibu tanya begini, DP yang udah mengajar agama nih, enci agama tanya.
Siapa yang suka masuk surga? 19 orang anak angkat tangan. Satu anak nama Alo. Ada nama Alo sini? Yang ada Kang? Nah, kayak Alo jo Kang. Kalau mau bilang ungke, banyak ungke ini panggil ya kan. Nama Alo. Ini Alo nyanda angkat tangan. Ini enci agama bingung. Kenapa Alo nyanda angkat tangan? Alo nih mau masuk surga ini. Enci badekat. Alo. Kenapa nyanda angkat tangan? Ngana nih mau masuk surga? Alo jawab. Enci, kita bukan nih mau masuk surga. So mau pergi sekarang so. Ternyata kok Alo dan pikir-pikir. Dia nih mau angkat tangan karena dia pikirnya semua pergi sekarang. Nah jadi itu semua kusedukan. Jadi semua suka masuk surga. Nah berbicara tentang Firdaus, surga, Yesus katakan bahwa saat ini juga, mati sekarang, engkau telah ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dengan demikian maka apa yang mau jadi pesan firman bagi orang percaya yang ada di masa kini dalam penghayatan minggu-minggu sengsara Yesus Kristus ini, yang nantinya orang mau merayakan Jumat Agung, nantinya orang mau merayakan Paskah, bahkan so ada kolom-kolom yang bersedia mau tamasya, so ada kolom-kolom yang bersedia mau makan bersama. Ada mau makan bersama ini kolom-kolom yang hadir sekarang ada. Kolom 24 mau makan bersama. Udah paling di senyuman udah ada ini kan. Paling antara Pak Diaken atau nak pipa pena pe. Kalau kolom 21 ada. Ada nyanda makan di rumah masing-masing kan. Nanti aku panggil. Kolom 22 nih 23 ada. Oh ada. Pasti itu kan jatah tiap tahun orang mesti makan bersama. So itu lihat tuh body memang bagus-bagus. Nah jadi bukan hanya sampai pada penghayatan yang seperti itu, tetapi bagaimana kita melihat bahwa betapa Tuhan kita Yesus Kristus itu sungguh luar biasa melakukan karya keselamatan yang di luar akal kepikiran kita manusia. Coba orang di masa sekarang ini nyandak baking kesalahan, kong dituduh melakukan kesalahan. Apa yang orang baking? Apa? Hah? Apa orang mau baking? Dengan orang pancurinya mengaku pancuri no. Apalagi kong dia nyandak baking, kong mau tuduh dia ada baking. Aduh. Marah. Dia bilang apa ngana bilang? Sedangkan cuma dengar cerita salah sih pemarah no. Tuh. Kalau ibu-ibu kan, marjana ada kok kalau di Madidi kok nyana ada tuh ya bercerita ada satu tanpa ke tanpa lain nyana ada tuh bawa cerita kan. Tanpa lain tuh hobi bawa cerita begitu kok. Ini dia bilang begini, cuma ngana kamu bilang. Dia pindah dia di sebelah, cuma ngana DP cuma ngana, so 10 orang dia bilang akang. Nah, kon 10 orang ini dia berjalan cuma ngana, kon 20 orang dia berjalan sudah menyebar tuh cuma ngana. Ya. Nah jadi yang mau dikatakan bahwa bagaimana kita memaknai dengan rela berkorban. Sebagaimana Yesus telah berkorban bagi orang, maka orang pun harus rela berkorban. Orang harus rela untuk jangan cepat-cepat mengambil keputusan, jangan cepat-cepat marah. Kita harus tahu kapan kita menempatkan diri yang seperti ini dan seperti itu. Dan jangan hanya berpikir untuk diri sendiri, tetapi berpikir untuk kepentingan banyak orang. Dan yang terpenting di dalam semuanya itu, ketika orang meminta segala sesuatu di dalam doa, maka jangan minta sesuai dengan orang pemau. Karena kalau mau ikut orang pemau, minta hari ini harus dapat hari ini. Atau ada yang minta hari ini mau suka dapat besok? Ada. Yang tidak ada. Semua suka minta hari ini dapat hari ini. Ingat, 2 orang penjahat yang satu suka instan. Dia bilang, kalau boleh sekarang kasih bebas Jo, selamatkan Jo. Ngana selamatkan ngana pediri dengan kita. Tapi yang satu bilang, kenapa ngana bilang begitu? Dan boleh. Kemudian dia bilang Yesus, itu tadi ayat 43. Ayat 42, ingat akang kalau sudah di atas. Jadi yang mau disampaikan bagi orang, bahwa jangan memaksakan kehendak kita kepada Bapa, tetapi kehendak Bapa
yang diselaraskan dalam kehidupan torang. Jadi kalau berdoa hari ini belum dapat jawab, jangan berhenti berdoa. Minta terus. Karena firman Tuhan katakan Matius 7 ayat 7. Apa itu? Apa? Matius 7 ayat 7. Yang hafal? Buka. Mintalah padamu, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi minta kata terus. Jangan baru minta sekarang, tong suka langsung dapat jawab sekarang. Sabar. Tuhan memproses. Nggak ada yang terjadi secara instan di dalam dunia ini. Atau ada yang terjadi instan? Ada? Nggak ada. Yang sota tulis mie instan sekalipun, dia boleh langsung makan. Coba beli super mie, tak tulis apa situ? Di pembungkus super mie, dia tulis apa? Mie instan, langsung makan. Nyanda, mesti piteru air panas. Walaupun yang kali pendeta aja bilang, nih super mie ini banyak bikin bodoh. Di pembungkus pegaga ada pelia, ada DP telur mata sapi, ada DP daging, ada DP sayur. Nah, DP rubus kamari, cuma DP pembungkus saset tuh DP bumbu. Mana DP telur mata sapi? Nah, ternyata super mie menipu juga kan. DP mata sapi cari sendiri kan. Jadi yang sota tulis instan pun dia boleh langsung makan. Jadi sabar, menantikan setiap jawaban doa. Jadi jangan bersungut-sungut ketika orang mengalami penderitaan, tapi bersyukurlah. Karena lewat setiap penderitaan, maka akan ada hal besar yang Tuhan sediakan bagi orang. Ketika orang mampu, orang kuat di dalam menjalani kehidupan yang ada. Sehingga ada lagu bilang apa? Di balik dukaku, apa? Telah tak ternilai dan abadi. Jadi ada sesuatu yang tak ternilai dan abadi ketika orang dipercayakan Tuhan mengalami banyak persoalan. Jadi ketika hari ini orang mengalami sakit, maka jangan bersungut-sungut Tuhan. Kita kurang setia apa? Kurang rajin masuk gereja apa? Rasa-rasa kalau satu hari minggu, tiap hari minggu 3 kali kita boleh mau masuk atau mau masuk. Rasa-rasa dalam 1 tahun tidak pernah alpa. Mau bilangnya rajin apa kom ibu kita biar tinggal di Peru asal di sana tetap datang. Mau bilang kurang rajin apa kita kom bapak biar dari ujung sana kita datang. Mau kurang rajin apa kita? Mau bilang ibadah apapun kita ikut. Kenapa kita masih menderita? Saudara-saudara, apa yang dipikirkan Allah yang tidak sama dengan apa yang orang pikirkan. Ayub, belajar dari Ayub. Ayub selalu mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Walaupun orang paling dekat dengan Ayub, siapa dia? DP maitua, DP istri, bilang, Ayub, masihkah engkau percaya dengan Tuhanmu? Ayub bilang apa? Karena ini berkata seperti orang gila. Apakah engkau hanya mau menerima yang baik dari Tuhan dan tidak menerima yang buruk? Taba diam DP maitua. Begitu lihat orang. Jangan cuma suka terima yang baik, tapi terima semua yang Tuhan mau kasih dalam kehidupan orang. Karena ketika orang mampu taat menerima hal-hal kecil, Tuhan menyediakan hal-hal besar. Amin. Tuhan memberkati orang semua. Amin.